Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas B S1 Farmasi Angkatan 2023 akan mempresentasikan tugas resum artikel PJBL dari mata kuliah Biofarmasetika dengan topik mengenai validasi pengembangan metode analisis obat pada matriks biologis. Baik, adapun anggota kelompok dari kelompok 2 sendiri bernama ada Hasanah, Najwa Falah, Dia Murfida Ahdan, Bulan Janatul Ma'wa, Muhammad Ridho Haritama, Diva Aulia Ramadhani, Lia Amara, dan Putri Nur Astriana. Adapun beberapa poin yang akan kami bahas mengenai resum artikel ini. Yang pertama tentu saja adanya identitas artikel, kemudian latar belakangnya, metodologi penelitian, lalu hasil dan juga kesimpulan dari penelitian tersebut. Kemudian untuk artikel yang kami gunakan bersumber pada jurnal BMC Chemistry yang diterbitkan pada tahun 2025 dengan judul artikel Integrating Analytical Quality by Design into Bioanalytical Method Development and HPLC-FLD Method for Quantification of Alicitinib in Biological Matrix. Latar belakang mengenai artikel ini yaitu alecitinib adalah inhibitor ALK generasi kedua untuk NSCLC-ALK positif yang memberikan progresi bebas penyakit lebih panjang dibanding dengan crizotinib. Untuk mendukung studi farmakokinetik, diperlukan metode analisis yang sensitif dan praktis. LC-MS atau MS sangat sensitif namun mahal dan juga kompleks, sedangkan untuk HPLC-UV kurang memadai untuk kadar plasma rendah. Hingga kini belum tersedia metode HPLC-FLD untuk alecitinib. Sehingga penelitian ini mengembangkan metode HPLC-FLD berbasis AQBD yang sensitif, stabil, dan robust untuk kuantifikasi alecitinib dalam plasma. Lalu, pada metodologi penelitian, jadi penelitiannya ini bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi metode analisis alektinib dalam plasma tikus menggunakan HPLC-FLD melalui pendekatan AQBD. Jadi proses yang pertama diawali dengan analisis resiko menggunakan FMEA dan diperoleh 3 parameter utama, yaitu ada rasio fase organik, konsentrasi buffer, dan laju alir. Lalu parameter ini dioptimasi dengan box Benkan design untuk memperoleh tinggi puncak optimal, resolusi yang baik, dan waktu retensi yang sesuai. Lalu metode kromatografi dijalankan menggunakan kolom Gemini NXC18 dengan fase gerak buffer fosfat 16 milimolar dan pH-nya itu 5,8 dan asetonitril dengan perbandingan 40:60 pada laju alir 0,8 ml per menit. Lalu deteksi fluoresensi itu dilakukan pada panjang gelombang eksitasi 342 nanometer dan emisi 461 nanometer dengan waktu analisis sekitar 10,5 menit. Lalu sampel dipreparasi dengan presipitasi protein menggunakan asitonitril. Lalu kurva kalibrasi dibuat dengan rentang 5 hingga 1000 nanogram per mililiter dan divalidasi dengan 3 level QC, yaitu ada LQC, NQC, HQC, lalu divalidasi sesuai dengan pedoman FDA atau EMA meliputi selektivitas, sensitivitas, linearitas, akurasi, presisi, recovery, efek matriks, stabilitas, integritas pengenceran, dan carryover. Lalu yang terakhir, metodenya diterapkan untuk studi farmakokinetik pada tikus jantan Sprague-Dawley secara oral dan intravenous 10 mg per kilogram hingga 48 jam dan dianalisis non-kompartemen. Model box Benkan, permukaan respon 3 dimensi menunjukkan pola melengkung yang mendukung penggunaan model kuadratik dengan nilai R kuadrat yang tinggi, yaitu berada pada kisaran 0,90 hingga 0,99. Hubungan antar variabel terlihat jelas yang menunjukkan adanya interaksi signifikan. Untuk peningkatan fase organik dan laju alir, dia menyebabkan penurunan plat number dan waktu retensi yang terlihat dari kemiringan negatif pada grafik permukaan respon. Sebaliknya, peningkatan konsentrasi buffer menghasilkan peningkatan peak area, namun diikuti dengan penurunan resolusi. Untuk konsistensi pola permukaan respon menunjukkan bahwa kesalahan prediksi model berada di bawah 15%, sehingga model dapat dinilai cukup robust. Berdasarkan distribusi respon yang dihasilkan, kondisi optimumnya diperoleh pada penggunaan 60% fase organik, konsentrasi buffer 16 mm, dan laju alir sebesar 0,8 ml per menit.
Baik, pada slide ini ditampilkan 4 kromatogram yang menggambarkan proses evaluasi selektivitas dan kemampuan metode HPLC-FLD dalam memisahkan alektinib dari komponen plasma. Yang gambar A itu ada blank plasma, di mana pada kromatogram pertama ini ditampilkan hasil analisis plasma kosong tanpa penambahan dari internal standar maupun alektinib. Nah, terlihat bahwa tidak ada puncak pada waktu retensi internal standar maupun alektinib. Artinya komponen endogen dalam plasma ini tidak memberikan interferensi sehingga metode ini selektif terhadap kedua analit tersebut. Lalu yang gambar B itu menunjukkan plasma kosong yang hanya ditambahkan dengan internal standar yaitu ponatinib. Nampak bahwa puncak internal standar itu tajam, jelas, dan terpisah, menunjukkan bahwa detektor FLD mampu mengenali internal standar secara selektif. Tidak ada sinyal pada waktu retensi alektinib, menandakan tidak ada kontaminasi silang atau gangguan dari matriks. Lalu pada gambar C itu memperlihatkan hasil pengukuran LLOQ atau Lower Limit of Quantification, yaitu konsentrasi terendah yang masih dapat ditentukan secara akurat dan presisi. Pada kromatogram ini terlihat bahwa puncak alektinib itu tetap muncul dengan jelas, meskipun konsentrasinya itu sangat rendah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa metode memiliki sensitivitas yang tinggi sesuai validasi yang menunjukkan bahwa LLOQ 5 nanogram per mililiter memenuhi syarat akurasi dan presisi regulatori. Lalu gambar yang D itu menampilkan kromatogram plasma tikus setelah pemberian alektinib secara oral maupun secara intravena. Terlihat bahwa dua puncak utama yang terpisah jelas, yaitu puncak internal standar dan juga puncak alektinib. Puncak simetris dan tidak terjadi tumpang tindih atau overlapping, menandakan bahwa metode mampu bekerja dengan baik meskipun matriks plasma sangat kompleks. Baik, masuk ke tabel hasil pengamatan selanjutnya, di mana seperti yang tertera, recovery alektinib itu menunjukkan hasil yang sangat baik di semua level QC, yaitu berada pada kisaran 98,3 sampai 105%. Artinya, hampir seluruh jumlah alektinib yang ada dalam sampel berhasil diekstraksi kembali tanpa kehilangan yang signifikan. Recovery yang tinggi dan konsisten ini menjadi indikator bahwa metode yang digunakan stabil dan dapat diandalkan untuk analisis kuantitatif. Selain itu, recovery dari internal standar juga mencapai 98,6%. Hasil ini berfungsi sebagai pembanding untuk memastikan proses ekstraksi berjalan secara optimal. Recovery yang mendekati 100% menunjukkan bahwa metode ini tidak hanya bekerja baik untuk analit utama, tetapi juga untuk kontrol internalnya. Selanjutnya, matriks efek yang dihasilkan juga relatif kecil, yaitu pada rentang 86–90%. Rentang ini menandakan bahwa tidak ada supresi atau penurunan sinyal, maupun peningkatan sinyal yang besar akibat komponen dalam plasma. Dengan kata lain, lingkungan matriks plasma tidak memberikan gangguan berarti terhadap deteksi alektinib maupun internal standar. Temuan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa metode protein precipitation yang digunakan sudah sangat efisien untuk mengekstraksi alektinib dari plasma. Bahkan metode sederhana satu langkah ini sudah cukup baik tanpa memerlukan teknik yang lebih kompleks seperti SPE atau LLE yang memberikan keuntungan besar dari segi waktu, biaya, serta kemudahan operasi pada laboratorium. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan terkait tabel 6, di mana di tabel 6 ini yaitu uji stabilitas alektinibnya yang berperan penting untuk memastikan bahwa alektinib ini tidak mengalami degradasi selama proses penanganan dan analisis sampel. Yang pertama di tabel, hasil menunjukkan bahwa alektinib ini stabil selama 2 jam di suhu ruang, dengan nilai stabilitas sekitar 110% untuk LQC-nya dan 109% untuk HQC-nya. Hal ini berarti konsentrasinya tidak mengalami perubahan yang signifikan, meskipun sampelnya dibiarkan dalam kondisi yang normal. Yang kedua, pada penyimpanan jangka panjang di -20 derajat Celcius selama 3 minggu, stabilitasnya juga masih berada pada kisaran 104–110%, yang menunjukkan bahwa sampelnya juga dapat disimpan dalam freezer dan dalam waktu yang lama tanpa menurunkan kualitas datanya. Dan selanjutnya, yaitu pada kondisi freeze thaw sebanyak 3 siklus, stabilitasnya juga tetap dapat diterima, yaitu di kisaran 87–100%. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sampelnya mengalami pembekuan dan pencairan berulang, tetapi alektinib ini tetap tidak mudah rusak. Dan yang terakhir,
Uji stabilitasnya pasca preparasi selama 24 jam dalam autoslamper juga menunjukkan bahwa nilai stabilitasnya di kisaran 93–95%, yang artinya sampelnya tetap aman dan stabil meskipun menunggu lama sebelum injeksi ke HPLC. Jadi secara keseluruhan, hasil-hasil ini menegaskan bahwa alectinib memiliki stabilitas yang sangat baik di berbagai kondisi, menunjukkan juga bahwa alectinib ini tidak mudah terdegradasi selama penanganan sampel dan cocok untuk studi farmakokinetik dengan proses yang panjang. Baik, pada slide ini terlihat hasil dari studi farmakokinetik alectinib yang diberikan melalui dua rute, yaitu secara intravena dan oral. Pertama, dari tabel dapat kita lihat bahwa pemberian intravena menghasilkan konsentrasi awal atau C0 yang sangat tinggi, yaitu sekitar 8.390 nanogram per mililiter. Eliminasi obat berlangsung lebih cepat dengan waktu paruh sekitar 6,15 jam, serta area under curve yang lebih besar, yaitu 31.100 nanogram per jam per mililiter. Hal ini menunjukkan bahwa obat cepat mencapai kadar tinggi dalam darah dan memberikan total paparan obat yang lebih besar. Sebaliknya, pada pemberian oral, terlihat bahwa proses absorpsi berlangsung lebih lambat, dengan Tmax sekitar 3 jam. Nilai Cmax juga lebih rendah, yaitu 224 nanogram per mililiter, serta bioavailabilitas yang rendah, hanya sekitar 13,5%. Nilai ini menunjukkan adanya hambatan dalam penyerapan obat atau kemungkinan efek first pass metabolism. Secara keseluruhan, perbandingan data ini konsisten dengan publikasi sebelumnya, sehingga metode yang digunakan dapat dianggap valid untuk aplikasi selanjutnya. Baik, jadi pada gambar 5 ini menunjukkan bahwa setelah pemberian alectinib pada tikus, konsentrasi plasma itu menurun seiring waktu, baik pada rute intravena maupun pada rute oral. Namun kadar alectinib setelah intravena itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang oral pada dosis yang sama, yaitu 10 mg per kilogram. Hal ini tuh mengindikasikan bahwa paparan sistemik dari pemberian oral itu lebih rendah. Dapat dilihat di panel A bahwa bioavailabilitas oral itu lebih rendah. Selain itu, uji stabilitas plasma pada suhu 37 derajat Celcius itu juga memperlihatkan bahwa presentasi stabilitas alectinib pada plasma manusia, tikus, dan mencit itu tetap relatif konstan hingga 120 menit tanpa penurunan yang bermakna antar waktu pengukuran. Sehingga dapat dilihat pada panel B itu bahwa degradasi kimia di plasma itu tidak menjadi faktor pembatas dalam interpretasi data farmakokinetik. Baik, selanjutnya pada bagian terakhir ini saya akan menyampaikan penutup berupa ringkasan kesimpulan dari artikel yang kami review. Dalam artikel ini, para penulis berhasil mengembangkan dan juga memvalidasi metode high performance liquid chromatography dengan deteksi fluoresensi atau HPLC-FLD berbasis analytical quality by design untuk analisis alectinib dalam plasma. Metode yang dikembangkan dilaporkan bersifat robust, yaitu tetap memberikan hasil yang akurat dan presisi meskipun terjadi variasi kecil yang masih wajar pada kondisi analisis, misalnya pada komposisi fase gerak, pH, atau laju alir. Selain itu, metode ini juga memenuhi persyaratan regulasi dan memiliki sensitivitas yang tinggi dengan prosedur yang lebih sederhana serta biaya yang lebih rendah. Dengan keunggulan tersebut, para penulis menyimpulkan bahwa metode HPLC-FLD ini layak direkomendasikan sebagai alternatif yang realistis terhadap liquid chromatography tandem mass spectrometry atau LCMS-MS untuk berbagai aplikasi penelitian non-klinik, termasuk studi farmakokinetik, toksikologi, evaluasi formulasi, dan juga uji stabilitas obat. Sekian hasil pemaparan review artikel dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.